Pria disambar petir selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Pada saat krusial, gurunya muncul tepat waktu. Namun, guru tidak membersihkan ketidakadilan yang dialaminya. Sebaliknya, dia menghapus kultivasi dengan sekali sentuhan. Namun, guru tidak tahu. Pria sudah mencapai puncak Sein. Dia bisa kapan saja memulihkan kultivasinya dan menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping dengan satu gerakan. Namun, dia tidak terburu-buru untuk membalas. Sebaliknya, dia ingin melihat berapa banyak pengkhianat yang masih ada di dalam sekte. Ternyata dia hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat Kaisar Agung tertinggi. Namun, demi mencari satu-satunya bunga jalan sungai untuk gurunya, dia rela datang ke wilayah iblis untuk menanggung rasa sakit tertusuk ribuan panah. Kaisar Iblis sangat bingung dengan hal ini. Jelas dia hanya perlu memakan bunga jalan sungai untuk segera menjadi kaisar. Mengapa dia harus memberikannya kepada gurunya yang harapannya sangat tipis? Selain itu, Kaisar Iblis juga memeriksa ingatannya. Dia mengetahui bahwa gurunya dan kakak-kakak perempuannya tidak begitu baik padanya. Namun, dia teringat akan budi baik gurunya yang menyelamatkannya saat masih kecil. Dan perasaan saling suka dengan kakak perempuan tertua setelah dewasa. Dia menganggap semua ketidaknyamanan itu adalah kesalahpahaman. Melihat hal itu, Kaisar Iblis pun tidak banyak bicara. Langsung memberikan bunga sungai kepada pria. Dan mencapai kesepakatan tertentu dengannya. Namun, ketika dia kembali ke sekte dengan penuh kebahagiaan, dia menemukan bahwa adik laki-laki sedang mencuri kitab Tao Surgawi. Jika berhasil, seluruh sekte Tao Surgawi akan menghadapi bencana yang akan memusnahkan. Pria sebenarnya ingin maju untuk menghentikannya. Namun, dalam tarik-menarik, dia terpaksa mundur karena tekanan yang dilepaskan oleh kitab Tao Surgawi. 3 kakak perempuan segera datang setelah mendengar keributan. Sementara itu, adik laki-laki khawatir rahasianya terbongkar dan segera melukai dirinya sendiri. Kemudian, dia menuduh semua kesalahan kepada pria. Dia mengklaim bahwa pria mencuri kitab Tao Surgawi saat kakak perempuannya dan guru sedang meditasi. Bahkan, dia ingin membunuh dirinya untuk menutup mulut. Pria yang biasanya tidak disukai oleh sekte tidak bisa membela diri. Dia segera dipukul parah oleh kakak perempuan ketiga tanpa ampun. Kebetulan, bunga sungai yang disembunyikan di dadanya jatuh dan dilihat oleh kakak perempuan tertua. Pria menyatakan bahwa ini adalah hadiah untuk guru agar dia bisa menerima tanah. Namun, semua orang sama sekali tidak percaya bahwa dia memiliki niat baik seperti itu. Kakak perempuan segera ingin membawanya ke aula hukuman untuk diadili. Melihat keadaan sudah seperti ini, pria juga tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Sebaliknya, dia meminta guru untuk muncul dan menggunakan kitab Tao Surgawi untuk menyelidiki kebenaran dan membersihkan namanya. Ini langsung membuat adik laki-laki di sampingnya ketakutan. Siapa sangka bahwa guru sama sekali tidak mendengarkan. Hanya karena adik laki-laki selalu manis bicara dan bisa berbohong sejak kecil. Tidak hanya tidak mengaktifkan kitab Tao Surgawi untuk menyelidiki kebenaran. Sebaliknya, dia ingin menuntut pria dengan tuduhan pencurian dan membawanya ke panggung hukuman. Saat itu, Modi bertanya kepada pria apakah dia perlu turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, pria tidak percaya bahwa guru benar-benar akan menghukumnya. Namun, ketika guru bertanya apakah dia mengakui kesalahannya, dia hanya menjawab dengan satu kalimat, tidak tahu. Dia segera terjebak oleh belenggu naga yang terbuat dari besi hitam abadi. Ini adalah pengadilan hukum, bukan tempat untuk berbuat sesuka hati. Begitu masuk sini, bahkan jika pasukan lawan menembus puncak Sein, mereka akan sepenuhnya ditekan. Adik ketiga, kamu yang mengendalikan hukum. Menurut aturan sekte, bagaimana seharusnya masalah ini ditangani? Sesuai aturan, hapus kultivasi dan usir dari sekte. Pemimpin sekte Wang Xuan, bagaimanapun juga, telah berkontribusi besar untuk sekte Sein. Kini, menembus puncak Sein dan hampir mencapai jalan adalah kekuatan yang langka. Mohon pemimpin sekte berpikir 2 kali. Tetua Agung justru karena ini harus lebih dihapus. Orang ini memiliki niat buruk jika tidak dihapus sekarang. Suatu hari jika dia menembus bumi, siapa yang bisa mengatasi? Takutnya kita semua akan dibunuh olehnya. Menciptakan prestasi sudah menjadi kisah lama. Dia telah menghilang selama 3 tahun dan bahkan menghilang di jurang iblis. Kini setelah kembali, langsung mencuri kitab Tao Surgawi. Siapa yang tahu apakah dia telah berpihak pada Kaisar Iblis? Konon, bunga sungai akan layu dan tumbuh kembali. Selama ribuan tahun, kita tidak akan bertemu. Permata jubah surga ada di tanah Kaisar Iblis. Dijaga oleh ras iblis. Aku pergi ke jurang iblis dan tidak menyerah. Tapi aku pergi ke sana untuk meminta bunga ini bagi guru. Membantu guru mencapai jalan. Kau bilang kau meminta untuk guru. Tapi mengapa kau tidak memberikan bunga sungai itu kepada guru? Justru kau menyimpannya untuk diri sendiri. Bukankah itu karena dirimu? Begitu kembali, aku melihatmu mengintip kitab Tao Surgawi. Ayo teruskan aktingmu. Di dunia ini, mana ada kejadian yang begitu kebetulan? Banyak bicara tidak ada gunanya. Wang Xuan mempertimbangkan hubungan guru dan murid selama 800 tahun. Saya memberi kamu kesempatan. Asalkan kamu berlutut dan mengakui kesalahan. Lalu minta maaf kepada tetua dengan sujud. Saya bisa memecahkan. Membiarkanmu di luar sebagai pembantu. Bertobat atas apa yang terjadi hari ini. Hahaha. Ternyata semua ini hanya keinginan sepihak saya. Sebenarnya hanya ingin menyelidiki dengan kitab Tao Surgawi. Namun tidak ada yang percaya apapun yang saya katakan. Jangan berpura-pura lagi. Kamu ini orang seperti apa? Apakah kita masih belum jelas? Saya akan bertanya sekali lagi. Apakah kamu ingin saya diusir oleh kultivasimu? Dari sekte? Atau minta maaf? Inilah saya, yang dianggap sebagai guru yang dipercaya.
Bagaimanapun juga, saya tidak akan mengakui. Jika harus berbicara tentang aturan, maka saya sebagai seorang yang kuat di puncak Sein, sesuai dengan peraturan sekte, seharusnya menempati posisi sebagai tetua. Meskipun kamu adalah pemimpin sekte, harus menerapkan hukum sekte padaku. Juga harus memberikan bukti. Tetua Agung, apakah saya benar? Pemimpin sekte, masalah ini perlu kehati-hatian. Keras kepala dan tidak mendengarkan. Kamu butuh bukti. Saya akan memberikannya padamu. Tidak bisa. Tidak boleh meminta kitab Tao Surgawi untuk turun tangan. Guru, saya rasa kakak juga sedang bingung. Sekarang juga tidak menjadi kesalahan besar. Jika tidak, biarkan saja. Tetua, jangan lagi memohon untuk murid yang menyimpang ini. Saya tahu, selama bertahun-tahun ini kamu memiliki perasaan. Jika tidak akan mencapai puncak Sein. Tidak bisa mendapatkan bunga sungai. Mungkin kamu memiliki beberapa cara. Bisa mengubah ingatan, menutupi rahasia surga, menipu upacara penciptaan surga. Dapatkan gambar yang kamu inginkan. Saya tidak akan memberimu kesempatan ini. Ini, kenapa kamu langsung menyerang? Dan Tian hancur, siklon pecah, kultivasi sudah dihapus. Pemimpin sekte, apa kata Wang Xuan? Dia juga salah satu dari sedikit kekuatan puncak Sein di sekte. Kamu seperti ini. Bagaimana jika kamu salah? Saya tidak akan salah. Bukankah kamu butuh bukti? Hari ini saya akan menarik jiwamu. Menggunakan kitab Tao Surgawi untuk menyelidiki jiwa. Saya ingin melihat, apa kebenaran yang ada di mulutmu? Tidak bisa. Ini terlalu kejam. Begitu jiwa terpisah, akan diambil oleh cermin Tao Surgawi. Meskipun bisa selamat, dia akan menjadi seorang bodoh. Mencuri cermin Tao Surgawi. Sudah seharusnya mati. Apalagi, bukankah ini adalah bukti yang selalu dia inginkan? Kakak perempuan, saat ini, putraku yang berbakat, sudah diambil oleh cermin Tao Surgawi. Cermin Tao Surgawi. Cermin Tao Surgawi. Cermin Tao Surgawi. Kakak perempuan tertua, saat ini, pahlawan adalah anakku. Kalau tidak, lebih baik kita lupakan saja. Dan juga, kakak laki-laki, juga mendapatkan pelajaran. Adik laki-laki, kamu ini, terlalu baik hati. Ini adalah permintaan dia sendiri. Tidak bisa disalahkan siapapun. Aku tanya lagi padamu. Apakah kamu menyesal? Aku tidak salah. Mengapa harus menyesal? Yang aku benci hanyalah saat itu. Tidak mendengarkan kata-kata Modi. Memberikan kesempatan untuk pedang panjang ini padamu. Kamu benar-benar pengkhianat. Aku juga pengkhianat. Ternyata kamu bersekutu dengan ras iblis. Bahkan mulai mengkritikku. Hari ini aku ingin melihat, apa keuntungan yang mereka berikan padamu. Sehingga kamu berani mengkhianatiku. Mengkhianati sekte Tao Surgawi. Silakan datang. Pengawal, segera akui kesalahanmu di depan guru. Iya kakak laki-laki, cepat akui kesalahanmu. Ini bukan main-main. Ini bukan lelucon. Sekali tidak hati-hati, meskipun tidak mati, akan menjadi bodoh. Bagaimana? Takut kebenaran terungkap? Kakak perempuan, lihatlah. Niat baikku tidak dianggap remeh. Aku seharusnya lebih baik.